Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan analisa yang sangat komprehensif, analisa yang sangat berbobot dari Bung Ferry Irwandi terhadap Sintayong dan dampaknya pada timnas Indonesia. Dia akan sangat detail ya melakukan perbandingan, melakukan analisa gitu ya teman-teman. Jadi tidak sesederhana apa yang dikatakan Bung Toel kalau pemainnya naturalisasi semua, apa hebatnya pelatih? Jadi tidak sesederhana itu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Indonesia berhasil lolos Piala Asia, lolos fase ke knockout, berhasil lolos lagi fase ke knockout Piala Asia lagi, dan ya di kualifikasi Piala Dunia pun kita berhasil menuai hasil yang positif. Dan kalau ditanya sosok paling integral atau paling fundamental yang membuat semua magical ini, tak lain tak bukan adalah Sintayong. Sepak bola dan Korea biasanya gue nggak suka dua hal ini ya, apalagi gue penggemarnya Italia ya. Tentu nggak akan lupa apa yang terjadi tahun 2002, Brian Moreno, An Jung Hwan, dan gue pikir semua penggemar Liga Italia juga paham itu. Tapi ketika Sintayong masuk, persepsi ini berubah, Pak. Karena memang bisa dibilang Sintayong mengubah timnas dengan sangat radikal gitu, dan dia berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer dan memegang prinsip dia sebagai pelatih yang sangat profesional. Kalau lu bilang kesuksesan Xabi Alonso di Leverkusen itu dari nol, maka gue bisa bilang kesuksesan Sintayong di timnas Indonesia itu mulainya minus, Pak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya kita perlu balik lagi tahun 2019 bulan Desember. Saat itu STY baru saja diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia. 3 bulan setelah dia diresmikan, seluruh dunia diserang COVID-19. Jadi ya semua aktivitas sepak bola dihentiin. Jadi praktis liga gak jalan, agenda internasional juga gak ada. Nah, kenapa gue bilang ini masa-masa yang penting? Karena simple, Pak. Disinilah pondasi atau pilar buat timnas Indonesia senior kebentuk. Nah, di masa-masa ini STY berani mengambil keputusan yang ditentang banyak orang saat itu, yaitu potong generasi. Jadi di sisa kualifikasi Piala Dunia 2022, pemain-pemain langganan timnas mulai digantiin sama pemain-pemain muda yang sebelumnya asing untuk didengar. Di sini mulai masuk tuh pemain macam Marcelino, Arhan, Witan, Sulaiman, Rizky Ridho, Asnawi, Hernando, dan lain-lain. Dan alasan STY melakukan ini pun pragmatis, Pak. STY bilang pemain-pemain muda itu cenderung lebih gampang diubah mental, fisik, dan mindsetnya. Dan pemain-pemain langganan timnas pun mulai banyak yang kesisih kayak Ansa Muyama, Evan Dimas, Putu Gede, Ricky Fajrin, dan lain-lain. Ya, sampai sekarang nggak dipanggil lagi ya. Nah, yang gue suka dari STY itu ya dia pragmatis itu tadi. Dia tahu bangun suatu tim, apalagi dari minus tadi, itu nggak bisa instan. Pas dia manggil pemain muda yang nggak ada pengalaman timnas buat kualifikasi Piala Dunia, dia tahu emang kita lagi bangun fondasi buat timnas kita. Fondasi yang dia bangun pun berhasil. Di Piala Asia kemarin timnas kita adalah timnas dengan usia rata-rata paling muda, yaitu 22,5 tahun. Pemain-pemain di timnas senior itu pun banyak yang masih main buat timnas U23 yang sekarang lagi berlaga di Piala AFC. Nah, supaya teman-teman pahami, STY ini pelatih level Piala Dunia, Pak. Dan salah satu pencapaiannya paling besar yang mengalahkan Jerman kan. Jadi dia tahu betul mana pemain yang muda potensial dan mana yang enggak. Dan ini dilakukan dengan sangat teliti. Walaupun gambling, STY membuktikan kepada kita semua timnas kita makin growing gitu. Nah, selain STY, kita untuk bagian ini harus mengapresiasi PSSI yang baru, yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ya. Ya, emang PSSI banyak sekali kelemahannya, bahkan sampai detik ini. Dan salah satunya yang pernah gue bahas yaitu masalah jersey, itu masalah tender jersey dan lain sebagainya. Cuman ya kita mesti fair juga, apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ternyata benar-benar berhasil gitu. Apalagi kalau bukan program naturalisasi. Dan Pak Erick pun itu jemput bola, Pak, ketika melaksanakan program ini. Dan gue mengerti sih dari sudut pandang beliau ya. Karena ketika lu jadi ketua federasi, ada dua hal besar nih yang lu harus urus. Pertama liganya, kedua timnasnya. Untuk mengurus dua-duanya yang udah kacau balau ini, yang udah kacrut ini, itu nggak mungkin bisa gitu loh dalam waktu yang singkat. Jadi ya bisa gue bilang kayaknya Pak Erick itu lebih fokus kepada timnasnya dulu nih. Jadi ya makanya dia bener-bener naruh perhatian 100% kepada timnas. Dan ya dia mencari pemain di Eropa sana, dan program naturalisasi ini ternyata sangat menentukan atas keberhasilan Indonesia sekarang, walaupun bukan satu-satunya faktor. Karena banyak yang menilai bahwa STY bagus karena banyak pemain naturalisasi doang. Enggak, Pak, enggak. Karena ini bukan pertama kali PSSI melakukan program naturalisasi secara gencar ya. Tapi bedanya adalah saat ini naturalisasi kita itu lebih benar gitu. Kalau dulu pemain yang dimasukin itu pemain-pemain yang udah tua, jelek,
Tapi karena dia pernah main di Liga Eropa, ya udah dimasukin kayak Johnny van Beekering, masih ingat? Tony Kusel, Ruben Warbanan, ya, dan banyak pemain lain yang kita nggak tahu. Dan waktu kita lihat, kalau kayak gini mah mending lokal aja gitu. Nah sekarang itu udah beda. Pemain yang dinaturalisasi itu justru pemain-pemain yang terbilang sangat muda, atau bahkan yang sedang ada di peak performanya. Jadi dampaknya itu signifikan banget, dan ini ngontrol sebenarnya pemain-pemain lokal kita yang berlaga di liga lokal kita untuk tahu standar permainan di Eropa itu kayak gimana gitu loh. Dan seperti yang kalian lihat di line up kita di AFC U23 ini ya, itu dominasinya masih lokal. Ya kayak Marcelino tadi, Witan tadi, dan lain sebagainya. Nah, pemain paling tua yang dinaturalisasi itu ya Jordi Amat dengan usia 31 tahun. Walaupun usianya segitu sebenarnya masih sangat produktif gitu loh. Ya masih peaknya sepak bola lah. Sisanya kayak Elkan Bagot, Justin Hapner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Nathan, Ragnar, Tom Haye, dan lain sebagainya. Kayaknya kedepannya makin banyak lagi nama-nama besar yang dulu sempat rasanya mustahil gitu, kayak Emil Audero, kiper Italia, kiper potensial Italia, ataupun beberapa pemain yang lain. Dan gue yakin kalau timnas kita progresnya kayak gini, dulu mungkin Raja Nainggolan mau main di timnas Indonesia. Jadi ya shout out untuk Pak Erik, you doing good job. Dan satu sih pesan saya kalau Pak Erik nonton video ini, tolong Pak dijaga anak-anaknya dari media Pak. Nah yang bikin rusak beberapa waktu yang lalu itu ketika timnas kita baru naik dikit ya itu. Balik lagi ke Sintayong. Selain foto generasi tadi, perubahan besar yang dilakukan dia adalah merubah taktikal dan masalah fisik yang ada di timnas kita. Jadi Sintayong udah ngelihat bahwa problem terbesar dari timnas Indonesia itu adalah fisik pemain. Fisik pemain kita itu dirasa sangat-sangat lemah waktu itu. Dan staminanya juga cepat habis. Dan itu mungkin nggak banyak disadari orang ya. Dan pas Sintayong ngomong itu, kita perhatikan lagi permainan sepak bola timnas kita di 2020 ke bawah. Oh iya, ternyata memang gitu ya. Jadi kayak kalau fisik lu nggak kuat, ya pilihan strategi dan taktikal lu nggak banyak cuy. Ya kan, ya gimana lu mau main high press, gimana lu mau main tiki taka, ya ujung-ujungnya gaya sepak bola timnas yang sangat ciri khas, long ball, lari-lari, gak jelas itu tercipta karena fisik yang lemah tadi. Jadi mau lu pakai taktikal kayak gimana pun, tapi pemainnya nggak bisa, pemahaman intelektualnya sama strategi nggak ada, fisik untuk menjalankan taktik itu juga nggak ada, ya hasilnya bakal nol. Inilah yang diubah Sintayong pelan-pelan. Ternyata makin kesini makin terbukti Pak, pemain makin bisa masuk sama strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi Sintayong sendiri rutin ngasih menu latihan naik turun tangga, skipping, pressing, sampai gym buat para pemainnya. Semua demi ningkatin kemampuan fisik mereka. 선수들 뭐 전주 컨디션은 괜찮지만 상당히 힘들어하고 지금 여기 와서 지금 Nah, ketika pemain ini fisiknya udah mulai naik nih, Sintayong makin fleksibel dalam menerapkan strategi dan taktikal. Dalam sistem penyerangan pun kita mainnya sekarang bisa gue bilang kayak vertical tiki taka. Buat yang main FM mungkin ngerti ya, itu revolusinya dari tiki taka yang nggak terlalu ngandalin possession lagi, tapi lebih ngandalin transisi dan penguasaan bola yang lebih fleksibel. Misalnya kayak lawan Vietnam kemarin yang 3-0, kita tahu bagaimana timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam tanpa perlu menguasai possession secara keseluruhan, tapi pressingnya mantap banget. Dan waktu yang lawan Yordania itu tinggal transisi Pak. Mereka benar-benar bermain 1-2 dengan cantik, dan kita lihat gol-golnya sangat luar biasa. Nah ini semua tidak bisa tercipta tanpa fisik yang baik, dan ini yang membuat Sintayong itu menjadi sangat luar biasa gitu. Terbukti ya, kita bisa yang kayak gue bilang tadi, golnya Witan sama Marcelino kan cakep ya. Nah itulah kenapa fisik jadi penting. Ketika fisiknya udah naik, ketika staminanya udah naik, fleksibilitas taktiknya juga jadi luar biasa gitu. Dan kalian ya bisa lihat dalam pertandingan-pertandingan timnas, kita memainkan strategi yang cukup complicated ya. Nggak semua negara bisa gitu. Kita mainin false nine dengan vertical tiki taka dengan high press, itu gila sih. Tim level Asia bisa main kayak gitu tuh gila sih. Dan ya ternyata tim yang benar-benar melakukan itu ya timnas kita sendiri. Kayak mungkin jauh ya, sangat-sangat jauh levelnya dibanding yang dimainin oleh City, atau yang dimainin atau gegen pressingnya Liverpool, atau yang dimainin sama Xabi Alonso. Tapi melihat perkembangannya, melihat bahwa kita udah bisa menguasain bola, kita udah pressing dengan baik, pemahaman taktik dengan baik, kita bisa ngisi ruang kosong dengan bagus, dan semuanya itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, itu magical sih. Dan ya
Makanya yang gue bilang Sintayong ini memberikan dampak yang besar buat Republik Indonesia. Ya, luar biasa banget ya analisa dari Bung Ferry Irwandi. Bagaimana tadi dia mengatakan bahwa stamina yang tidak bagus itu membuat pilihan strategi dan pilihan taktik menjadi terbatas. Tapi ketika stamina bagus dan staminanya oke gitu ya, ada banyak taktik dan banyak strategi yang bisa dimainkan karena staminanya sudah bagus. Nah, jadi perihal stamina ini tidak sesederhana gitu ya yang kalau kita kutip ucapan Bung Toel gitu ya, seperti menganggap bahwa stamina ini hal yang sekunder, misalnya bukan hal yang utama. Nah, ini sangat kontradiktif dengan analisa dari Bung Ferry Irwandi yang mampu mengaitkannya dengan urusan strategi dan taktik gitu ya teman-teman. Lalu juga perihal naturalisasi itu tidak sesederhana yang dikatakan Bung Toel. Kalau pemainnya naturalisasi berarti yang hebat bukan pelatihnya. Nah, tidak sesederhana itu karena tadi menurut Bung Ferry Irwandi pernah juga naturalisasi tapi tidak tepat pemilihan pemain-pemain yang dinaturalisasi. Jadi sangat luar biasa analisa daripada Bung Ferry Irwandi. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.